Salam Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Jabal Subagis. Saya dari SD Negeri Wonokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, akan berbagi praktik yang baik tentang pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran kelas 6 materi lingkaran dalam rangka menyemarakan apresiasi GTK tahun 2022. Bapak Ibu, berikut videonya. Bapak Ibu semuanya, setelah pandemi terjadi, maka pembelajaran perlu diperbaiki, baik dari gurunya maupun dari strategi yang akan digunakan. Dalam hal ini, pembelajaran diferensiasi menjadi salah satu titik untuk menuju pembelajaran yang lebih baik dan merecovery pembelajaran yang telah hilang selama masa pandemi. Kita mengukur apa namanya? Keliling. Kita mengukur keliling. Gimana caranya Pak Guru? Lihat ini, keliling. Taruh seperti ini. Nah, dia ke sini. Guru juga menunjukkan bagaimana caranya menghitung keliling lingkaran dengan cara yang berbeda, yaitu menjiplakan benda yang berbentuk lingkaran, kemudian mengukurnya menggunakan penggaris setelah dicek menggunakan jangka. Kegiatan belajar ini berhasil membuat siswa aktif dalam belajar bersama dengan teman kelompoknya. Di samping itu, guru juga fokus kepada materi esensial, yaitu kemampuan untuk melakukan pengukuran dan menggunakan jangka dengan presisi. Pada pembelajaran ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil agar mereka dapat berkolaborasi dengan teman sejawatnya dan pembelajaran lebih efektif. Pada video tersebut merupakan aktivitas di mana siswa menemukan nilai pi menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar mereka. Guru tidak segan untuk menyapa anak-anak dan menanyakan apakah ada kesulitan dalam mereka melakukan kegiatan pengukuran keliling diameter untuk menentukan nilai pi. 600 bagi 2 300. 50 dibagi 2 25. 300 tambah 25 320. Ya enggak? Kesalahan operasi, yaitu kekeliruan untuk melakukan pengerjaan hitungan atau mengikuti rumusnya atau pengerjaan matematikanya. Jadi ketika mereka menjumlahkan, mereka mengalami kesulitan. Misalnya perkalian dalam keliling lingkaran, kita kan mengenal ada kombinasi antara bilangan resmi dengan bilangan desimal. Jadi ketika ada perkalian 3,14 dengan jari-jari, mereka bingung, Pak ini ada rumahnya sementara satunya tidak. Jadi memang ketika pandemi ini siswa itu mengalami kesulitan itu. Kesalahan konsep. Jadi ketika siswa diberi soal tentang lingkaran, ada gambar lingkaran, mereka tidak memahami konsep apa itu jari-jari, apa itu diameter. Makanya beberapa kali saya menemukan bahwa ada anak yang ketika lihat soal mereka tidak bergerak sama sekali, mereka harus ngapain. Bagaimana mereka menghitung perkalian. Untuk kelas 6, kalau itu bukan hal yang sulit seharusnya, karena itu mereka sudah dapat itu dari kelas 3. Namun ketika mereka ketemu dengan perkalian, mereka mengalami kesulitan itu. Jadi dalam
dalam pembelajaran ini yang harus dipahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini berorientasi pada proses, jadi sehingga konten yang dipelajari oleh siswa akan menjadi jelas asal muasalnya. Misalnya ketika siswa melakukan perhitungan keliling lingkaran, maka dia akan tahu kenapa kok 3,14 ketika dikalikan dengan jari-jarinya dia harus berubah. Nah, di situ diberikan keterangan bahwa karena ini adalah pecahan desimal, maka saya mengakalinya dengan memberikan pengertian pada siswa bahwa ini adalah bilangan desimal. Kita abaikan komanya dulu. Jadi dikalikan saja langsung, nanti komanya dikembalikan lagi begitu. Namun yang harus dipahami adalah bahwa narasi atau deskripsi yang digunakan oleh siswa ini digunakan sebagai acuan untuk siswa bisa belajar lagi di rumah. Dengan guru mengajak siswa untuk menulis deskripsi atau langkah-langkah pengerjaannya, maka siswa mendapatkan keuntungan, yaitu yang pertama, dia mempunyai catatan yang lengkap. Yang kedua, ketika siswa berada di rumah, maka mereka bisa mempelajari lagi karena langkah-langkah pengerjaannya sudah ada dan mereka menulis sendiri. Mereka juga menginisiasi sendiri, menggunakan kalimat mereka sendiri sehingga dipahami oleh mereka sendiri seperti itu. Bahkan yang ketiga, ketika misalnya ada temannya yang tidak datang sekolah karena sakit atau ada kepentingan, maka ketika mereka berkunjung ke rumah temannya, kemudian menanyakan tadi pelajaran apa di sekolah gitu, maka siswa yang berangkat tadi karena sudah melakukan pembelajaran dan mencatat, kemudian menuliskan proses-proses dan langkah-langkahnya, maka saya sebagai guru mempunyai keuntungan bahwa dia ada kemungkinan bisa mengajari temannya sendiri, ya, bahkan bisa mengulang lagi apa yang telah disampaikan tadi di sekolah seperti itu. Apakah pembelajaran ini berhasil? Kalau menurut saya cukup berhasil. Dari segi aktivitas, mereka semuanya aktif dan mereka semuanya melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Kalau dari progresnya, mereka juga berproses dan progresnya cukup baik. Jadi pembelajaran ini memiliki kelebihan bahwa mereka benar-benar mempelajarinya, yang pertama sesuai dengan tahap perkembangan dan pemahamannya mereka sendiri begitu. Jadi untuk siswa yang sudah selangkah di depan, saya beri kesempatan. Misalnya untuk siswa yang bisa melakukan perhitungan atau operasi hitung perkalian 2 digit dengan 1 digit, saya beri kesempatan, saya beri soal untuk yang bentuknya seperti itu. Tapi untuk mereka yang perkaliannya belum lancar, pengurangannya masih pelan, apalagi sampai ke pembagian, maka saya menggunakan 1 digit dengan 1 digit seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada materi lingkaran kelas 6 SD. Tentu saja masih banyak sekali kekurangan dan semoga kritik dari Bapak Ibu bisa menjadi langkah baru bagi saya untuk memperbaiki diri dan membangun diri menjadi guru yang profesional di masa yang akan datang. Dan tentu saja harapan saya bisa bergabung bersama teman-teman dalam acara apresiasi GTK tahun 2022 di Jakarta esok. Terima kasih untuk perhatiannya, ditunggu like, subscribe, dan komennya di channel ini. Salam Guru Merdeka Belajar.